Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mang Cek Bicek di rumah? Moga-moga sehat terus dan tetap semangat. Sebelumnya kulo nak bepanten. Buat cuko dak usah payah. Cabai rawit dan gula merahnya jangan lupa. Makasih banyak sudah nonton cerita Sriwijaya. Moga bermanfaat untuk kita gala. Mang Cek Bicek, kreativitas untuk ngasil ke karya sama duit pacak muncul dari mano bae. Pecak yang digawe ke oleh Samsudin. Di tangan kreatifnya, dia ngubah bahan gipsum jadi boneka yang cindo juga menarik. Nilai jualnya juga tinggi. Gipsum biasanya dipakai untuk bahan baku buat langit-langit rumah atau plafon. Tapi di tangan salah sikok pengrajin, bahan untuk plafon rumah ini disulap jadi bahan souvenir tangan yang cindo juga menarik. Nilai jualnya juga tinggi. Samsudin yang tinggal di Jalan Timur Pucak Sekuning nomor 131 ini lah muat banyak barang dari bahan gipsum tadi. Barang-barang yang lah dibuatnya, misalnya bae boneka, asbak sama celengan. Katanya cara muat barang-barang itu pertama, bahan gipsum dicampur banyu, terus dicetakan khusus. Sementara untuk proses percetakan harus dilakukan dengan sabar. Karena proses percetakan ini harus dilakukan selapis demi selapis berulang-ulang biar dapat bentuk yang bagus. Terus hasil cetak dijemur di bawah panas matahari selama 3 hari. Sudah tuh baru dialus ke pakai amplas, dicat pakai cat khusus mobil yang dicampur sama thinner. Campurannya gipsum, semen sedikit, air, ada dicetak dalam karet itu kan, cetakannya bermacam-macam cetakan, apa yang nak masa, apa nak bola, apa nak pengantin ini rumah, pokoknya ada yang asbak. Samsudin ngaku siko asbak rokok dihargoi 2-3 ribu rupiah, celengan 15 ribu rupiah, boneka toko kartun 35 ribu rupiah. Sebulannya dia pacak ngantongi omset sampai 10 juta rupiah. Farel, Sriwijaya TV. Kalau tadi souvenir pakai bahan gipsum, sekarang kulo nak ngajak Mang Cek Bicek ke usaha buat kain khas Bali. Kain ini walau cuma dipakai pas untuk upacara, produksi kain bebali masih pacak ditemui di dusun Pacung Buleleng. Kain di sini lebih spesial, olehnya proses pewarnaannya make pewarna alami. Hidup wong Bali dak pacak dipisahke oleh banyaknya rangkaian ritual upacara keagamaan. Salah siko hal yang mutlak harus dipakai pas setiap upacara, yola kain atau selendang. Ada kain di Bali yang ditenun khusus untuk upacara, kain bebali. Mendijingok dari segi motif, kain bebali dak pulo banyak macam, cuma garis vertikal sama horizontal. Tapi mainiari kain bebali ini lah mulai langka. Salah sikok pusat produsen kain tenun bebali ada di Desa Pacung, Kecamatan Tajakula Buleleng, 25 km dari Singaraja. Kerajinan tenun di daerah ini sempat berhenti tahun 1960-an. Olehnya masyarakat lebih milih bekebon jeruk untuk muter roda perekonomiannya. Sampai di era milenium, ada pengrajin kain, Nyoman Sarmika ngajak ibu-ibu di sekitar dusun ini untuk nenun lagi kain bebali. Yang membedakan kain bebali ini dengan produksi di tempat lain, yola pewarnaannya. Nyoman Sarmika nggunoke pewarna alami, biar kain yang dihasilkan dak akan punya warna yang sama. Nah, kalau yang saya gunakan warna ini indigo pasta. Nah, indigo pasta ini didapat daunnya dulu direndam 1 hari, daun indigo. Nanti di sana saya tunjukkan daun indigonya. Kita ambil daunnya, habis itu kita rendam 1 hari. Baru ini kayu sapan secang, kayu secang juga bisa dipakai.
untuk warna merah juga kita rebus, kita gunakan untuk ini. Kalau yang kuning saya gunakan ini kulit kayu mangga, pohon mangga, ya, kulitnya seperti debak ya, kulitnya ditambah dengan kunyit, turmeric ya, terus dicampur dengan kayu nangka, limbah kayu nangka yang saya gunakan itu juga direbus. Kalau membuat kuning, merah itu direbus, coklat, abu-abu, hitam itu semua bahannya direbus. Karena proses pembuatan yang rumit, regonyo jadi agak mahal. Sekitar 500.000 sampai 1,5 juta rupiah. Sedangkan untuk konsumen, Nyoman Sarmika ngaku kebanyakan datang dari luar negeri. Olehnya di luar negeri kain bebali berubah fungsi jadi keperluan fashion lain. Pecak syal sudah tuh selalu meloi tren warna sesuai dengan musim. Aprilia, Setiawan Rizky, Sriwijaya TV. Selain musik samo baso yang dipakai, ciri khas daerah juga pacak dijingok dari tenunan yang dipakai masyarakatnya. Salah siko jenis tenun yang lah terkenal di kuping wong Indonesia, tenun endek dari Bali. Tenun endek Bali motifnya banyak nian. Khusus di daerah Kabupaten Buleleng bae, lah ditemukan dak kurang dari 19 motif yang jadi ciri khas Buleleng. Pecak tombak gongseng, daun anggur, sama Singaraja. Selain sebagai bahan sandang, pada zaman kerajaan, kain endek merupakan penanda strata wong dalam bermasyarakat. Motif-motif inilah yang jadi penunjuk status sosial pemakainya. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, perbedaan penggunaan motif hampir tidak ada lagi. Supaya pacak ngelestari ke kain endek, pemerintah Bali nyanang ke make kain endek. Untuk di kantor, seragam sekolah, juga untuk pakaian sehari-hari. Kekhasan, punya kekhususan ya, sehingga kita terus gairahkan agar masyarakat terus makin enggak, sehingga ketika produksi demand-nya meningkat, berarti masyarakatnya banyak dalam pekerjaan untuk di desa-desa ya. Ada banyak dan ibu sudah terus mengadakan pembinaan, pewarnaan. Dulu kelemahannya kan pewarnaan nih, karena pewarnaan diadakan pembinaan sehingga kain sekarang sudah lebih bagus dan warnanya lebih tahan. Walau motif tenun endek lah bebas digunakan oleh siapa bae, masyarakat Bali juga harus tetap merhatikan aturan makainya. Jangan sampai motif yang disakral ke itu dipakai sehari-hari. Olehnya bakal ngerusak kesakralan sama budaya tenun endek ini. Aprilia, Septiawan Rizky, Sriwijaya TV. Mang Cek Bice, siko daerah bisa jadi tempat wisata kalau dikelola dengan baik dan ada kesadaran dari kita sebagai warga asli. Bahwa dusun kita ini berharga kalau kita menghargai aset lingkungan sekitar kita. Pasti wong akan menghargai juga. Mang Cek Bice, sampai di sini Dukin cerita Sriwijaya edisi kali ini. Jangan khawatir Mang Cek Bice, cerita Sriwijaya pasti metu lagi. Kulo nak berpantun Dukin, buat cuko dak payah. Jangan lupa cabai rawit dan gula batok. Makasih banyak sudah nonton cerita Sriwijaya. Moga-moga bermanfaat untuk kita. Untuk Mang Cek Bice yang nak ngirim ke kami pantun dan punya info tempat liputan untuk cerita Sriwijaya, pacak dikirim ke alamat di bawah ini. Kulo Altiara Putri pamit, selamat beristirahat. Mang Cek Bice, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.